Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di STV Channel. Kali ini adalah mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak lanjutan yang dipelajari di kelas 12. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai bagaimana caranya mendownload kode Igniter 4 di berbagai cara gitu ya. Karena memang ada beberapa cara untuk mendownload kode Igniter 4 ini. Kita langsung saja ke prosesnya. Yang pertama, pastikan komposernya sudah terinstall. Untuk mengetahui bagaimana atau cara komposer kita sudah terinstall atau belum, di pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai ini, dan ini hanya mengulas sebentar ya, bahwa untuk mengetahui komposer sudah terinstall atau belumnya, kita buka command prompt. Kemudian setelah buka command prompt, kita ketikkan komposer seperti ini ya, huruf kecil semua boleh ya. Nanti setelah diklik enter, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Ini tandanya adalah kita sudah selesai untuk menginstal komposer. Ada dua cara untuk mendownload kode Igniter 4 ini. Cara yang pertama adalah kita kunjungi website resmi dari kode Igniter. Ini adalah webnya ya, kodeigniter.com. Ya, kita juga bisa ketikkan kodeigniter.com/en/download supaya langsung masuk ke halaman downloadnya. Dan ini adalah tampilan halaman untuk mendownload kode Igniter 4. Di sini ada kode Igniter 4, ada kode Igniter 3. Kita perlukan sekarang adalah kode Igniter 4, maka pastikan yang pertama adalah kita sudah menginstal XMPP yang versi PHP-nya dapat dijalankan di 7.2. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai ini. Nah, kita klik saja download ya. Nanti tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, nanti jika sudah selesai, biasanya foldernya suka berada di folder download. Nanti ubah nama filenya setelah diekstrak itu menjadi nama ci4app. Sebenarnya nama file ini boleh namanya apa saja, tergantung daripada kebutuhan project kita ingin dinamakan apa. Dicontohkan di sini adalah ci4app, ini hanya sebagai bentuk contoh bahwa aplikasi yang kita gunakan atau aplikasi yang kita pakai sekarang adalah ci4. Kemudian jika sudah di rename ya, atau sudah diganti namanya, foldernya menjadi ci ini, nanti simpan folder di dalam local disk C, kemudian XMPP dan htdocs. Nah, ini local disk C, XMPP, htdocs. Simpan di dalam folder itu. Jika XMPP-nya diinstal di local disk lain, maka kita tinggal ganti saja local disknya. Misalkan disimpan di D, berarti kita tinggal masuk ke D, kemudian XMPP, kemudian htdocs. Oke, paham ya sampai sini? Nah, itu caranya kita menginstal atau mendownload kode Igniter melalui website resminya. Caranya cukup mudah ya. Kita hanya tinggal masuk ke webnya, kemudian kita download kode Igniter 4, kemudian kita ekstrak dan kita rename nama kode Igniternya, kemudian simpan di dalam folder htdocs. Kemudian yang kedua caranya adalah melalui komposer. Nah, ini komposernya sudah terinstall sebelumnya. Caranya adalah kita buka command prompt-nya ya. Kemudian setelah itu arahkan di command prompt itu ke folder htdocs. Nah, seperti ini. CXMPP htdocs. Ini berarti komposer atau command prompt berada di dalam folder htdocs. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa jika folder XMPP-nya berada di local disk lain, maka arahkan ke local disk lain. Kalau D, arahkan ke D, kalau E arahkan ke E, dan lain sebagainya. Ini adalah
local disk C, ya, artinya htdoc-nya berada di local disk C. Setelah masuk ke folder htdoc di command prompt, langkah selanjutnya adalah ketikkan composer create project kode igniter 4 / app starter ci 4 app. Ini adalah function untuk memanggil atau mendownload kode igniter 4, dan ci4 app ini adalah nama folder setelah kita download, yang nantinya di htdoc itu akan otomatis namanya seperti yang kita sudah ketikkan di command prompt. Jika namanya lain, maka ci4 ini boleh diganti dengan yang lain, seperti itu ya. Nah, nanti prosesnya akan berjalan. Jika sudah selesai, maka kita sudah kembali lagi ke folder htdocs ini. Nah, ini tandanya kita sudah selesai mendownload kode igniter 4. Nanti hasil downloadnya di mana? Hasil downloadnya langsung saja buka di folder htdocs-nya. Nah, nanti akan otomatis langsung ci4 app sesuai dengan nama folder yang kita ketikkan pada saat kita mendownload kode igniter 4 di composer atau di command prompt. Seperti itu ya. Caranya cukup mudah juga, memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Semua cara harus bisa dijalankan. Kemudian nanti suka ada permasalahan pada saat menginstal kode igniter 4 ini. Nah, biasanya permasalahannya itu adalah extension intl itu belum aktif. Gimana cara ngaktifinnya? Cara ngaktifinnya itu kita masuk ke local disk C, xmpp, kemudian php, kemudian ada php.ini ya. Kita masuk ke sana, kita klik kanan php.ini, kemudian buka menggunakan notepad atau sublime boleh, atau pakai notepad++ boleh, atau pakai text editor yang lainnya juga boleh. Setelah itu scroll ke bawah, cari nama filenya, cari nama file extension sama dengan intl ya. Hilangkan tanda titik koma di awal. Nah, nanti itu akan ada seperti ini, titik koma extension sama dengan intl. Nah, ini tandanya extension intl ini belum aktif. Cara ngaktifinnya cukup hapus saja titik koma yang berada di depannya, sehingga menjadi seperti ini, extension sama dengan intl. Nah, setelah seperti ini, maka Ctrl S atau save ya. Save, kemudian xmpp-nya di stop, kemudian di start kembali atau di restart namanya ya. Nah, pastikan itu adalah nama filenya php.ini. Nah, jika sudah mengubah extension intl yang tadinya belum aktif menjadi aktif, maka kode igniter 4 itu sudah dapat digunakan. Nah, cara menjalankannya gimana? Ada dua cara juga. Yang pertama cara manual. Cara manual itu adalah kita ketikkan saja di browser ya. Ini contoh browsernya ya. Ketikkan di atasnya localhost / ci4 app/public. Seperti ini nih. Localhost / ci4 app/public. Jika berhasil, maka akan muncul welcome to kode igniter. Nah, ini versinya, versi 4 berapa gitu ya, tergantung daripada pada saat kita mendownload kode igniter 4 ini. Nah, cara lain jika kita menjalankan kode igniter 4, yaitu dengan mode developer. Masih di command prompt di dalam folder htdoc. Nah, kita masuk sekarang ke folder ci4-nya. Jadi cxmpp htdoc ci4 app. Nah, kita jalankan php spark serve ya. Nah, ini fungsi untuk menjalankan servernya ya, php spark serve. Nah, kemudian nanti akan berjalan si servernya. Setelah itu bagaimana? Ya, setelah itu ketikkan di browsernya localhost /2 8080. Ini adalah portnya ya, 8080. Bisa diganti juga dengan port yang lain. Nanti tampilannya akan sama seperti yang manual tadi.
welcome to CodeIgniter versi berapa ya. Mudah kan caranya? Jadi cara installnya ada dua cara, bisa download langsung di web CI-nya atau dapat melalui command prompt yaitu Composer. Ketika menjalankannya juga ada dua cara, ada cara manual, ada melalui command prompt. Ya, sama saja pada intinya akan menampilkan CodeIgniter. Oke, itu saja cara untuk mendownload CodeIgniter 4. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah untuk dimengerti dan diaplikasikan di rumah masing-masing. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selalu pantengin STV Channel dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.